Shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat sore, tergantung dari saudara-saudara mengikuti kebaktian kami ini di pagi hari atau di sore hari. Senang kalau pada kesempatan saat ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa jumpa kembali. Saudara-saudara, bagaimana? Apa kabar? Saya berharap semuanya kita diberkati dan saudara-saudara juga berada di dalam kondisi yang menyenangkan dan menerima atau mendapatkan banyak berkat daripada Tuhan selama 1 minggu ini ya saudara-saudara. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadar, kita sekarang sudah masuk ke minggu yang ke-25 di tahun 2020 ini, tanggal 21 Juni pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan melanjutkan firman Tuhan ini, kita akan sambut firman Tuhan ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, kami mengucapkan terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk kembali menggali firman-Mu, membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu, dan yang terutama nanti Tuhan boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami sama-sama diberkati. Kami yang mendengar di rumah-rumah bersama dengan seluruh keluarga dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, kami akan sama-sama diberkati dan Roh Kudus akan menolong dan memimpin kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan firman-Mu ini untuk dapat kami dengarkan dan renungkan bersama. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, kita akan melandasi firman Tuhan ini dari Yeremia 20 ayat 7-18. Tapi sebelum kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini, baik juga kalau saya sampaikan saudara-saudara, untuk mengerti kitab Yeremia ini seringkali orang akan mengalami kesulitan atau memiliki perasaan yang tertekan begitu ya saudara-saudara, karena memang tidak terlalu mudah untuk mengartikan atau mengerti tulisan-tulisan yang ditulis oleh Yeremia ini saudara-saudara. Apalagi kalau saudara tahu bahwa tulisan-tulisan di dalam kitab Yeremia ini bukan sesuatu tulisan yang sifatnya kronologis begitu ya. Dan juga banyak omelan-omelan, ya, banyak teguran-teguran, dan khususnya teguran-teguran ini disampaikan atau dikemukakan oleh Nabi Yeremia bagi orang-orang yang tidak dengar-dengaran atau tidak mau dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, saudara-saudara. And will bring them against this land, and will utterly destroy it. Karena begitu banyaknya teguran, lalu juga Yeremia yang suka mukanya muram begitu ya saudara-saudara, sehingga Nabi Yeremia ini juga dikenal sebagai the weeping prophet atau nabi yang menangis. Cara penulisannya juga ada yang seperti bersajak ya, seperti apa nanti yang kita akan baca bersama-sama itu. Bagian terbesar dari Yeremia 27-18 itu seolah-olah seperti sajak begitu ya saudara-saudara. Namun demikian saya ingin katakan bahwa bukan berarti dengan demikian Yeremia bukan kitab yang tidak pernah dibaca. Saya yakin saudara-saudara pernah membaca Yeremia. Bahkan ada ayat-ayat yang juga saudara mungkin ingat, ya, menjadi ayat-ayat yang populer. Misalnya seperti Yeremia 29 ayat 11-12. Mungkin saudara-saudara masih ingat firman Tuhan ini ya, mengatakan seperti ini saudara-saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Saya yakin saudara-saudara hampir banyak dari saudara-saudara yang tahu akan firman Tuhan ini. Atau mungkin Yeremia 33 ayat 3 saudara-saudara. Seringkali orang mengatakan bahwa ini seperti telepon ke sorga ya saudara-saudara, 333. Dikatakan seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Tentu saja saudara-saudara, dua ayat firman Tuhan ini akan menggambarkan atau merupakan bagian dari bagaimana Yeremia mengatakan tentang Tuhan yang memiliki kuasa untuk menolong orang-orang di Yehuda atau orang-orang yang ada di Yerusalem tadi, saudara-saudara. Tetapi Yeremia juga banyak berbicara mengenai nubuatan-nubuatan untuk orang Yehuda yang begitu tegar tengkuk. Ya saudara-saudara, orang yang boleh dikatakan bebal, berkali-kali dikasih tahu, berkali-kali diberikan nubuatan, tetapi mereka selalu seolah-olah tidak mau mendengarkan, saudara-saudara. Oleh karenanya itu, saudara-saudara, mari kita sama-sama mau membuka dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 18, saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang memiliki Alkitab di rumah, saya mengundang saudara-saudara bersama-sama dengan saya untuk membaca dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 18. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ayat 10, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu untuk orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan, semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Ya Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang tadi kita baca, ini adalah firman Tuhan atau bagian di mana Yeremia seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri, yang pada waktu itu sedang seperti ada himpitan begitu ya, seperti ada sesuatu yang tekanan seperti itu, seperti kita aja saudara-saudara, kalau kita sedang ada kesulitan,
ada hal-hal yang mungkin menghantui pikiran kita. Kita kan seperti kayak ngomong sendiri begitu ya, saudara-saudara. Dan ini seperti Yeremia sedang berbicara kepada dirinya sendiri dan juga sedang berbicara kepada Tuhan begitu ya, saudara-saudara. Mengalami tekanan, mengalami kesusahan, kesulitan, mengalami himpitan, seperti tidak ada jalan keluar. Dan pada waktu itu, pada waktu kita sudah seolah-olah mau menyerah dan Yeremia sudah mau menyerah, maka sering muncul itu sesuatu kata-kata yang di dalam hati ya. Begitu tertekannya Yeremia sampai-sampai dia, kalau saudara tadi membaca firman Tuhan itu, bahkan sempat menyesali kelahirannya. Persis seperti pada waktu Ayub sedang mengalami keadaan yang begitu mencengkram pada waktu itu ya. Ingat ya, pada waktu cerita Ayub. Demikian juga dengan Yeremia, saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-14 tadi, bahkan Yeremia sampai bicara seperti ini, saudara-saudara. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Sedemikian rupa, saudara-saudara. Bahkan dia juga mengutuki orang yang menyelamati bapaknya. Selamat ya, kamu memiliki putra. Begitu ya, saudara-saudara. Dikatakan terkutuklah orang yang menyelamati bapakku, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara, sampai sedemikian tertekannya dan kesalnya Yeremia pada waktu itu? Pada waktu firman Tuhan ini ditulis adalah pada waktu zaman Sadekia ya, saudara-saudara, yang bernama Pashihur. Nah, Pashihur, saudara-saudara, kepada Yeremia yang sebelumnya Yeremia mengutarakan nubuatan-nubuatan yang penuh dengan kata-kata malapetaka ya, saudara-saudara, nubuatan tentang malapetaka bagi orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem akibat dosa-dosa mereka yang tidak pernah mereka hentikan, yang tidak pernah mereka mau menyetop atau menghentikan dosa-dosa mereka itu, saudara-saudara. Sehingga setelah itu Yeremia dipukul, Yeremia ditahan, dan juga bahkan Yeremia dipasung. Ya, kalau saudara-saudara membaca dari Yeremia 20 ayat 1 dan ayat 2-nya mengatakan seperti ini. Pashihur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pashihur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, bisa dimengerti ya betapa tertekannya Nabi Yeremia ini, saudara-saudara. Dia terus memberitakan kebenaran Tuhan, seolah-olah nggak ada yang mau mendengarkan. Ya, terbukti dengan mereka masih melakukan dosa-dosa yang kalau nanti saudara lihat di dalam firman Tuhan itu dikatakan menjijikkan begitu, saudara-saudara. Dia memberikan nubuatan akan apa yang akan terjadi supaya mereka bertobat, Tuhan, orang-orang ini dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi orang-orang ini seperti orang-orang yang tegar tengkuk, bebal, tidak mau mendengarkan, saudara-saudara. Bahkan pada waktu dia menubuatkan sesuatu yang akan akibat daripada perbuatan mereka akan membuat mereka celaka, saudara-saudara, dia malah ditangkap, ya, dia malah dipukul, bahkan dia malah dipasung di atas rumah Tuhan tadi dikatakan seperti itu, saudara-saudara. Nah, apakah dengan keadaan yang sudah sejauh itu Yeremia lalu menjadi patah semangat atau menjadi berhenti untuk melayani, atau ya udah back out saja, saudara-saudara ya, dia tidak mau lagi melayani ya, saudara-saudara, ataukah berhenti untuk menyuarakan kebenaran yang harus dia suarakan untuk orang-orang berdosa, saudara-saudara. Sebenarnya hampir saja Yeremia melakukan hal itu kalau kita baca tadi ya, saudara-saudara. Tetapi Yeremia mengatakan seperti ini di ayatnya yang 9. Ini ayat yang sering juga banyak diulas, saudara-saudara. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia. Jadi kalau Yeremia berpikir dia tidak lagi mau mengingat Tuhan dan tidak lagi mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, maksudnya untuk menahan, untuk tidak melakukan itu, saudara-saudara.
tetapi aku tidak sanggup. Nah, ini keadaan yang kalau di dalam keadaan saudara dan saya, ini seperti pertentangan batin begitu ya saudara-saudara. Ada sesuatu yang kita tahu sebenarnya kita ingin melakukannya, tetapi karena telah sedemikian rupa mengalami segala macam hambatan-hambatan, tekanan, bahkan pertentangan, bukan cuma pertentangan, tetapi juga bahkan mencelakakan dirinya sendiri. Lalu seperti tadi saya katakan, seperti ada pertentangan batin ya saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa sekuat Yeremia pada waktu kita juga mengalami hal-hal seperti itu? Mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan, sementara seharusnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan, saudara-saudara. Kalau ditimbang-timbang secara fisik, sebenarnya kesusahan yang Yeremia sudah alami itu begitu besar ya saudara-saudara. Ada begitu banyak kebejatan, ada begitu banyak orang-orang Yehuda yang telah melakukan hal-hal yang seperti dalam firman Tuhan itu sesuatu yang sudah tidak bisa lagi sebenarnya ditolerir, saudara-saudara. Di dalam Yeremia 7 ayat 30 sampai 34 dikatakan seperti ini. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Ini firman Tuhan ya, maksudnya Tuhan yang mengatakan seperti itu ya. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atas namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anak lelaki dan perempuan, sesuatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa orang-orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Ini suatu yang sangat jauh sudah kehancuran moral yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu dari orang-orang Yehuda, saudara-saudara ya. Dan sekaligus Tuhan melalui Yeremia mengingatkan mereka apa yang akan terjadi. Nah, pikirkanlah hal ini bersama-sama saudara-saudara. Habitus mereka atau tempat komunal mereka, saudara-saudara, sudah menjadi dikatakan sebagai lembah pembunuhan. Dan kalaupun itu terjadi, seperti yang dikatakan lembah pembunuhan itu, mayat mereka itu sudah merupakan mayat yang sudah tidak memiliki harganya lagi, sudah disgrace gitu. Tidak layak, dimakan burung, dimakan juga binatang-binatang lain, saudara-saudara. Tidak ada kegirangan lagi di tempat itu, dikatakan saudara-saudara ya. Tidak ada lagi perkawinan. Tanah mereka akan menjadi tanah yang tandus. Kalau saudara ada waktu, coba saudara baca dari Yeremia 19 mengenai nubuatan malapetaka yang dikatakan oleh Yeremia ini, saudara-saudara. Sehingga sedemikian rupa mengerikannya, saudara-saudara, sampai itulah yang membuat Pesihur begitu marah terhadap Yeremia, yang dikatakan sebagai gambaran dari buli-buli yang dipecahkan gitu, saudara-saudara. Pada saat pertentangan batin terjadi, sebenarnya apa sih yang menguatkan Yeremia sehingga Yeremia bisa bertahan, saudara-saudara? Kalau kita kembali kepada Yeremia 20 ayat yang 9 tadi ya saudara-saudara, bahwa perasaan terbakar di hatinya itu, yang menyala-nyala itu, nampaknya dibiarkan menyala. Dibiarkan kembali untuk membuat Yeremia itu sadar atau kuat atau paling tidak mengetahui ada sesuatu holy discontent begitu ya saudara-saudara. Dikatakan, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala.
terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Maksudnya, aku berusaha untuk tidak melakukan itu. Sudah terlalu capek, kira-kira seperti itu, saudara-saudara, tetapi tidak sanggup. Seperti ada api yang terus menyala-nyala. Nah, saudara dan saya tentu masih ingat bahwa kalau kita bicara mengenai roh Tuhan, itu seringkali digambarkan seperti api di dalam perjanjian lama ya saudara-saudara. Seperti contohnya saja di dalam Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara-saudara ya. Bicara mengenai api, saudara mungkin yang pernah ikut camping ya saudara-saudara, atau mungkin retreat, atau mungkin ya ada sehari 2 hari melakukan sesuatu perjalanan keluar kota. Biasanya di akhir dari acara itu ada bonfire, ada api unggun saudara-saudara ya. Dan di sanalah hal-hal yang menandakan sesuatu yang boleh dikatakan istimewa dari acara itu biasanya dilakukan di puncak acaranya itu dengan api unggun. Lalu di sana di dalam api itu hal-hal yang tidak baik seringkali dibakar di situ, atau api itu akan mengingatkan bagaimana orang-orang yang melakukan api unggun atau mengadakan entah itu seminar atau perkemahan apapun juga saudara-saudara akan menjadi malam yang menyenangkan begitu saudara-saudara ya. Api itu melambangkan sesuatu kegairahan, sesuatu kuasa, sesuatu yang menggebu-gebu di dalam dirinya, dan itu nampaknya dibiarkan oleh Yeremia untuk tetap ada. Yeremia menyadari bahwa Tuhan itu juga adalah pahlawannya saudara-saudara. Yeremia 20 ayat 11 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Dan saudara-saudara, di samping itu semua, di samping api yang seolah-olah dibiarkan membakar di dalam hatinya Yeremia, yang juga memberikan kekuatan dalam tulang-tulangnya seperti itu, saya yakin saudara-saudara, Yeremia itu tidak akan lupa pada saat pertama kali Tuhan mengutus dan memilih dia, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 1 ayat 4-10 saudara-saudara. Ini sesuatu hal yang juga menarik untuk kita ketahui saudara-saudara, atau paling tidak saudara ingat kembali bagaimana Yeremia dipanggil dan diutus pada waktu itu. Yeremia 1 ayat 4-10 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi saudara-saudara lihat betapa ada sesuatu modal yang begitu besar, sesuatu kuasa yang begitu besar saudara-saudara. Bahkan firman Tuhan ini firman Tuhan yang juga sangat terkenal dan seringkali dikutip ya saudara-saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah
menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, saudara-saudara. Ya saudara-saudara, jadi apa yang kita bisa dapatkan dari tema pembicaraan kita pada hari ini mengenai overcome, mengatasi begitu ya saudara-saudara, dan juga bertahan, sebagaimana juga Yeremia bisa bertahan di tengah-tengah semua tekanan-tekanan pada waktu dia menjadi nabi dan harus menjadi nabi yang menubuatkan hal-hal untuk orang-orang Yehuda di Yerusalem pada waktu itu. Atau kalau untuk kita saat ini, bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan kita dewasa ini, saudara-saudara. Saudara, menurut saya untuk menjawab hal ini tergantung dari saudara dan saya berada di sisi mana. Saudara dan saya berada di bagian mana. Apakah saudara dan saya masih lebih condong berada di sisi orang-orang seperti orang-orang Yehuda di Yerusalem pada waktu itu, saudara-saudara, yang boleh dikategorikan sebagai orang-orang yang bebal, yang tidak mau dengar-dengaran, bahkan melakukan hal-hal yang di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan jijik melihat mereka, saudara-saudara, terhadap kelakuan mereka. Tentu harapan kita tidak berada di dalam sisi itu, saudara-saudara. Meskipun seringkali mungkin kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau yang Tuhan tidak perkenankan kita melakukannya, saudara-saudara. Tetapi tentunya kita tidak mau berada di dalam tempat di mana kita masih sama seperti orang-orang Yehuda pada waktu itu yang ada di Yerusalem. Tetapi kalau kita berada di sisi Nabi Yeremia, saudara-saudara, yang harus tetap menjaga diri ya untuk tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan dan sekaligus mengabarkan kebenaran Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengorbankan api Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, saudara-saudara. Kita juga harus mengingat bahwa kita mengetahui bahwa semenjak dari kandungan ibu kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk apapun yang sekarang saudara tengah lakukan, saudara-saudara. Melakukan pelayanan-pelayanan, sementara saudara juga melakukan hal-hal yang sebenarnya saudara tengah lakukan. Lalu kita juga paham dan sadar dari begitu banyak kemenangan kehidupan kita, Tuhanlah pahlawannya. Nah, inilah firman Tuhan yang kita sama-sama gali pada kesempatan hari ini, saudara-saudara, dari Yeremia. Bagaimana kita bisa overcome, bagaimana kita bisa menyiasati, dan bagaimana juga kita bisa bertahan, memiliki endurance pada waktu kita mengalami banyak tekanan di dalam kehidupan kita, pada waktu kita harus menjaga kebenaran kehidupan kita. Saya tidak tahu saudara ada di sisi sebelah mana. Saya sangat berharap saudara bersama dengan saya terus berada di dalam keadaan di mana kita seperti Nabi Yeremia bisa bertahan dan sekaligus juga mengabarkan kabar baik dan berita yang baik ini. Saudara-saudara, saya berharap apa yang kita bicarakan, apa yang kita renungkan, firman-firman Tuhan yang telah kita baca dan kita telah ulas bersama ini, saudara-saudara, akan memberkati saudara dan saya pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akan meneruskan dengan apapun yang saudara akan lakukan di hari Minggu ini, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan menundukkan kepala dan kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa karena kami belajar bahwa Yeremia bisa bertahan pada waktu dia mengobarkan hal-hal kebaikan dan juga kebenaran firman-Mu itu di dalam hatinya, ya Tuhan, sehingga dengan demikian dia justru bahkan bisa menjadi nabi yang terus mengingatkan banyak orang akan kesalahan-kesalahan mereka seperti orang-orang di Yehuda, di Yerusalem pada waktu itu, ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjaga kehidupan kami akan kebenaran-kebenaran yang kami telah pelajari. Demikian juga Tuhan, biarkanlah Engkau memberikan kesempatan kami juga bisa mengabarkan kabar baik itu Tuhan, dengan melakukan atau menjadi kehidupan kami menjadi saksi bagi banyak orang, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, terima kasih untuk kebaktian yang kami bisa lakukan bersama-sama Tuhan. Kami mengucapkan syukur
atas kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin.